Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi kembali terkait dengan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya informasikan terkait dengan seleksi penerimaan P3K pada Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ya tahun 2022. Sekali lagi, surat ini datang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkatnya BRIN ya. Kemudian ini pengumuman tentang seleksi penerimaan P3K. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk membacakan surat ini, surat seleksi penerimaan P3K ini. Sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB nomor 335 tahun 2022 tanggal 19 Agustus ya 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun anggaran 2022. Kemudian saya lanjut lagi. BRIN ya membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat ya untuk mengikuti seleksi P3K untuk mengisi formasi jabatan fungsional, peneliti ahli madya, kemudian arsiparis ahli pertama di lingkungan BRIN dengan rincian sebagai berikut. Oke. Potong dulu Bapak Ibu, jadi saya perjelas bahwa BRIN ini pada dasarnya membutuhkan tenaga P3K ya untuk tahun 2022 ini seleksinya. Kemudian formasinya adalah untuk jabatan fungsional peneliti ahli madya dan arsiparis ahli pertama. Jadi peneliti kemudian arsiparis ya. Nah, jadi ada dua formasi. Untuk untuk peneliti ini yang dibutuhkan adalah peneliti ahli madya atau mungkin setingkat 4B atau mungkin S2 pendidikannya, dan arsiparis ya ahli pertama, ini mungkin dari sarjana-sarjana yang S1. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah formasi. Oke, jadi ini rincian kebutuhan P3K BRIN sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian ada kriteria pelamar. Ini ada dua, yaitu peneliti ahli madya dan arsiparis ahli pertama. Nah, persyaratan Bapak Ibu, persyaratan pelamar. Untuk persyaratan pelamar P3K bagi formasi peneliti ahli madya. Nah, ahli madya terdiri dari pertama, warga negara Indonesia tentu ya, kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dihukum dengan hukuman pidana penjara 2 tahun atau lebih, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat, baik itu untuk PNS, P3K, prajurit TNI, kemudian Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian yang nomor 5, tidak berkedudukan sebagai calon ya pegawai negeri sipil atau PNS, TNI, Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi tidak berkedudukan ya. Nah, ini maksudnya. Yang kelima itu Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja BRIN di wilayah negara Indonesia, bersedia untuk menandatangani surat perjanjian kerja untuk masa kerja selama 5 tahun, kemudian bebas dari permasalahan hukum, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 64 tahun. Wow. Nah, ini biasanya untuk apa? Untuk peneliti ahli madya Bapak Ibu. Mempunyai pengalaman riset selama paling sedikit 5 tahun, memiliki kompetensi di bidang riset. Kemudian bagi pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib menyertakan surat keputusan penyertaan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Oke. Transkrip nilai asli ya, atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK
dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Oke. Kita lanjut persyaratan pelamar P3K bagi formasi arsiparis ahli pertama. Nah, ini yang mungkin setingkat golongannya golongan apa ya? Kalau di P3K berarti golongan 9 ya. Kalau yang ahli madya itu mungkin golongan 11. Ini golongan 9. Untuk untuk P3K formasi arsiparis ini pada dasarnya hampir sama ya Bapak Ibu dengan persyaratan yang lainnya. Tetapi di sini ada yang beda mungkin. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57. Nah, kalau tadi di peneliti ahli madya itu 64 paling tinggi usianya. Tetapi kalau di arsiparis ahli pertama usia paling tingginya 57 dan paling rendah 20 tahun. Oke, kemudian apa lagi? Tata cara pendaftaran dan dokumen pendaftaran. Pertama, melakukan registrasi secara daring online melalui laman https://sscasn.bkn.co.id mulai tanggal 21 Desember. Oh, hari ini ya. Mulai tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari ya 2023 dengan mengisi form yang telah disediakan menggunakan data kependudukan yang valid berupa NIK yang tercantum pada KTP atau kartu keluarga. Oke. Dokumen persyaratan yang harus diunggah dalam laman sscasn.bkn.co.id. Pertama, surat lamaran, KTP, surat pernyataan. Surat lamaran menggunakan materai ya, 10.000. Surat pernyataan juga menggunakan materai 10.000. Oke. Kemudian ijazah dan transkrip akademik. Nah, ini juga termasuk bagian yang harus diupload ini. Bagian yang harus diunggah. Ijazah dan transkrip akademik. Ijazah dan transkrip nilai asli. Ya, berarti bukan fotokopinya. Kemudian pas foto terbaru berlatar belakang warna merah. Surat pernyataan bebas dari permasalahan hukum. Bagi pelamar disabilitas wajib melampirkan dokumen dan surat keterangan resmi dari rumah sakit. Pelamar P3K formasi arsiparis ahli pertama wajib mengisi formulir surat pengalaman kerja dan melampirkan surat keterangan pengalaman kerja yang relevan dengan promosi jabatan pada instansi pemerintah atau swasta paling sedikit 2 tahun. Oke. Baik Bapak Ibu, ini saya tidak bacakan ya. Nanti saya coba lampirkan nanti di deskripsi. Bapak Ibu tinggal unduh aja. Kemudian untuk tahapan seleksi dan kriteria kelulusan. Ya, untuk tahapan seleksi ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi. Ya. Untuk seleksi administrasi tentu tadi selain yang diunggah juga yang lain-lain perlu disiapkan juga. Jadi untuk seleksi administrasi selain pelamar mendaftar dan mengunggah dokumen, kemudian dilakukan pengecekan ya kesesuaian ya. Pengecekan kesesuaian ya, dalam laman sscsn.bkn.co.id. Oke. Kemudian seleksi kompetensi. Nah, ini juga ada seleksi kompetensi bagi pelamar P3K formasi peneliti ahli madya. Nah, ini yang tadi yang saya sebut dengan mungkin ini kualifikasinya S2 kali ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat deh. Nah, untuk seleksi kompetensi bagi pelamar P3K formasi peneliti ahli madya meliputi pertama seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural bobot 40%. Kemudian seleksi kompetensi teknis bobot 60%. Untuk peneliti ahli madya. Kalau untuk arsiparis ya, pelamar P3K formasi arsiparis ahli pertama, seleksi kompetensi teknis dengan chat ya bobot 60% dan seleksi kompetensi tambahan wawancara bobot 40%. Oke, kemudian yang terakhir Bapak Ibu ini saya sampaikan juga lokasi dan jadwal seleksi. Jadi untuk pengumuman seleksinya dari tanggal 20 kemarin ya sampai tanggal 3 Januari. Pendaftarannya mulai dari hari ini 21 Desember sampai 6 Januari. Seleksi administrasi tanggal 21 Desember. Pengumuman hasil seleksi 12 sampai 15 Januari. Masa sanggah 16 sampai 18. Jawab sanggah 19 sampai 25 Januari.
Pengumuman pasca sanggah 26 sampai dengan 28, 3 hari ya. 26, 27, 3 hari. Kemudian pengumumannya nanti tanggal 9 sampai 11 April. Baik Bapak Ibu, nanti dibaca ya suratnya, nanti saya lampirkan di deskripsi. Yang jelas saya kasih tahu untuk memberitahukan dan berbagi kepada Bapak dan Ibu bahwa BRIN, ya Badan Riset, apa itu Badan Riset dan Inovasi Nasional, membuka lapangan kerja atau membuka seleksi penerimaan P3K untuk ditempatkan nanti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Oke. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Bersiap diri bagi yang minat, siapkan dokumennya dan siapkan juga untuk diunggah nanti ke alamat yang diminta di dalam surat ini. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.